Halo semuanya, perkenalkan saya Sabita Jaya Qurani dan teman saya Nur Rahmat Hanif. Kami dari tim Canvas. Kami akan mempresentasikan serta menjelaskan aplikasi yang kami buat. Aplikasi ini bernama Jiwa Kita. Jiwa Kita merupakan aplikasi yang mendukung, menunjang, serta menyediakan berbagai layanan kesehatan mental bagi para penggunanya. Nah, fitur-fitur apa aja sih yang ada di aplikasi Jiwa Kita? Berikut adalah journey dari prototipe Jiwa Kita. Selamat datang di Jiwa Kita. Fulfill your mental needs. Pada saat pertama kali pengguna membuka aplikasi Jiwa Kita, pengguna akan ditampilkan halaman login. Untuk membuat akun, pengguna dapat mengklik daftar dan mengisi data diri yang diperlukan. Jika semua data yang diperlukan sudah terpenuhi, maka akun sudah jadi dan siap digunakan. Pada bagian atas homepage terdapat profil dan juga notifikasi. Pengguna dapat mengecek dan melihat notifikasi pada bagian kanan atas homepage. Pada homepage juga terdapat rekomendasi artikel populer pada fitur komunitas dari Jiwa Kita yang berisi pengetahuan ataupun artikel-artikel mengenai kesehatan mental lainnya. Kemudian juga terdapat banner-banner yang membantu pengguna untuk mengenali fitur-fitur yang ada di dalam Jiwa Kita, seperti untuk konsultasi, kemudian SOS, dan juga community. Pengguna dapat mengeksplor beberapa fitur melalui navigation bar. Pada saat pengguna mengklik bagian ini, akan menampilkan Jiwa Kita Community, merupakan fitur yang berfungsi sebagai wadah serta media bagi para pengguna untuk saling berbagi informasi dan saling berinteraksi. Pengguna juga dapat melihat profil akun pengguna lain dan saling mengikuti dan juga berbagi pesan. Pada fitur chat yang dapat diakses melalui navigation bar, pengguna juga dapat memilih untuk melihat semua pesan. Pengguna juga dapat mengakses profil pengguna melalui bagian ujung kanan navigation bar. Profil pengguna terbagi menjadi dua, profil umum dan profil komunitas. Konsultasi, fitur utama dari Jiwa Kita memungkinkan pengguna melakukan konsultasi dengan banyak cara, seperti online chat, online call, ataupun face-to-face atau tatap muka. Serta juga terdapat paket alternatif dengan harga yang relatif lebih terjangkau dengan batasan pertanyaan, misalnya paket 10.000 maka maksimal hanya menanyakan 10 pertanyaan. Dan cara untuk melakukan konsultasi juga sangat mudah, yaitu dengan mengklik menu online chat, kemudian pilih dari psikiater atau ahli yang tersedia, kemudian lakukan pembayaran, dan selesai. Selanjutnya, pengguna dapat melakukan tes asesmen singkat untuk mengenali gejala dan mengetahui diri mereka lebih dalam. Tentunya, tes bukan merupakan diagnosis, melainkan hanya indikasi dari gejala. Kemudian, jika pengguna selesai melakukan tes, maka akan ada hasil yang menunjukkan apakah mereka disarankan untuk menemui atau melakukan konsultasi kepada profesional atau tidak. By Service atau layanan terdekat menyediakan daftar layanan kesehatan mental yang terdekat dari lokasi pengguna secara real time. Kita juga memiliki background noise untuk membantu relaksasi atau membantu sulit tidur bagi pengguna, serta juga terdapat fitur panduan untuk meditasi dengan berbagai jenis variasi waktu. Setelah pengguna selesai melakukan konsultasi dan mendapatkan resep, pengguna dapat menebus obatnya pada fitur toko kesehatan atau shop. Tentunya dengan mengupload resep yang telah diberikan oleh dokter. Lalu, fitur pengingat atau reminder menunjang kebutuhan pengguna untuk penjadwalan harian dan konsultasi. Mengingat banyak orang dalam depressive episode itu sulit untuk track waktu atau jadwal hariannya. Sehingga kami menciptakan fitur pengingat serta juga kalender yang menunjukkan pada tanggal berapa terdapat konsultasi yang sudah dijadwalkan. Selanjutnya, First Aid Guide atau panduan pertolongan pertama. Banyak orang yang belum mengetahui cara pertolongan pertama untuk mental illness yang terpicu, misalnya seperti panic attack, trauma, bipolar, dan lain-lain. Dan lalu bagaimana caranya? Pengguna dapat mengakses beberapa panduan dari pertolongan pertama untuk mental illness yang terpicu. Kemudian pengendalian dari paket memungkinkan pengguna untuk menanyakan 10 pertanyaan tentang kesehatan mental mereka ataupun tentang hal umum lainnya kepada ahli hanya dengan harga Rp10.000. Kemudian proses akan dilakukan dari pembayaran dan langsung mengisi deskripsi singkat tentang keluhan dari pengguna dan juga gejala-gejala somatik atau gejala lainnya.
kemudian akan mencarikan ahli secara acak, lalu memulai chat atau konsultasi 10 pertanyaan. Selanjutnya adalah salah satu fitur utama dari aplikasi Jiwa Kita untuk melakukan panggilan darurat kepada hotline darurat tertentu ataupun menggunakan fitur SOS, yaitu fitur yang memberikan notifikasi bagi para pengguna lainnya bahwa kita berada di dalam bahaya. Ataupun fitur SOS juga dapat memberikan kita notifikasi bahwa seseorang sedang berada di dalam krisis ataupun sedang dalam bahaya. Misalnya, seseorang sedang ingin melakukan percobaan bunuh diri, ataupun seseorang berada di dalam keluarga yang abusive, ataupun mereka mengalami gejala kesehatan mental mereka yang terpicu dan mereka membutuhkan pertolongan segera. Pada bagian profil juga terdapat fitur-fitur seperti diagnosis atau hasil dari diagnosis dari dokter. Kemudian ada history yang menunjukkan riwayat dari konsultasi pengguna. Selanjutnya juga ada transaction history, yaitu status dari transaksi dan juga riwayat dari transaksi yang pernah dilakukan pengguna. Sekian demonstrasi dari prototype aplikasi Jiwa Kita, Fulfill Your Mental Needs. Terima kasih.